Halo guys, welcome to a day in my life. Namaku Abdirul Kristianto Hau. Selamat menyaksikan. BTW guys, ini jam 8 pagi, tapi buat kalian yang bertanya, kok lampunya dinyalain sih bang? Jadi gini guys, kamarku itu letaknya yang paling dalam di antara kos, jendelanya gak bisa ngadep ke matahari. Jadi setiap kali pagi itu gelap terus, makanya aku selalu nyalain lampu dari pagi sampai malam. Baiklah, sedikit dari klarifikasi dari gue. Oke. Amsal 6 ayatnya yang pertama sampai selesai. Berbagai-bagai nasihat. Hai anakku, jikalau engkau menjadi penanggung sesamamu dan membuat persetujuan dengan orang lain, jikalau engkau terjerat dalam perkataan mulutmu, tertangkap dalam perkataan mulutmu, buatlah begini hai anakku dan lepaskanlah dirimu. Karena engkau telah jatuh ke dalam genggaman sesamamu. Bergitlah, berlututlah dan desaklah sesamamu itu. Janganlah membiarkan matamu tidur dan kelopak matamu mengantuk. Lepaskanlah dirimu seperti kijang daripada tangkapan, seperti burung daripada tangan pemikat. Hai pemalas, pergilah kepada semut. Perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Biarpun tidak ada pemimpinnya, pengaturnya atau penguasanya, ia menyediakan roti di musim panas, mengumpulkan makanannya pada waktu panen. Hai pemalas, berapa lama lagi engkau berbaring? Bilakah engkau akan bangun dari tidurmu? Tidur sebentar lagi, mengantuk sebentar lagi, melipat tangan sebentar lagi untuk tinggal berbaring. Maka datang aku miskin kepadamu seperti seorang penyerbu, dan kekurangan seperti orang yang bersenjata. Bergunalah dan jahatlah orang yang hidup dengan mulut serong, yang mengedipkan matanya, yang bermain kaki dan menunjuk dengan jari, yang hatinya mengandung tipu muslihat, yang senantiasa merencanakan kejahatan dan yang menimbulkan pertengkaran. Itulah sebabnya ia ditimpa kebinasaan dengan tiba-tiba. Saja ia diremukkan tanpa dapat dipulihkan lagi. 6 perkara ini yang dibenci Tuhan, bahkan 7 perkara yang menjadi kekejian bagi hatinya. Mata sombong, lidah dusta, tangannya menumpahkan darah orang yang tidak bersalah. Hati membuat rencana-rencana yang jahat, kaki yang segera lari menuju kejahatan. Seorang saksi dusta yang menyembur-nyemburkan kebohongan dan menimbulkan pertengkaran saudara. Hai anakku, peliharalah perintah ayahmu dan janganlah menyia-nyiakan ajaran ibumu. Tambatkanlah senantiasa semuanya itu pada hatimu, kalungkanlah pada lehermu. Jikalau engkau berjalan, engkau akan dipimpinnya. Jikalau engkau berbaring, engkau akan dijaganya. Jikalau engkau bangun, engkau akan disapanya. Karena perintah itu pelita dan ajaran itu cahaya, dan teguran yang mendidik itu jalan kehidupan, yang melindungi engkau terhadap perempuan jahat, terhadap kelicikan lidah perempuan asing. Janganlah menginginkan kecantikannya dalam hatimu, janganlah terpikat oleh bulu matanya. Karena bagi seorang sundal sepotong roti yang penting, tapi istri orang lain memburu nyawa yang berharga. Dapatkah orang membawa api dalam gelembung baju dengan tidak terbakar pakaiannya? Atau dapatkah orang berjalan di atas bara dengan tidak hangus kakinya? Demikian juga orang yang menghampiri istri sesamanya. Tiada seorang pun yang menjamahnya luput dari hukuman. Apakah seorang pencuri tidak akan dihina apabila ia mencuri untuk memuaskan nafsunya karena lapar? Dan kalau ia tertangkap, haruslah ia membayar kembali 7 kali lipat. Segenap harta isi rumahnya harus diserahkan.
Siapa melakukan zina tidak berakal budi, orang yang berbuat demikian merusak diri. Siksa dan cemooh diperolehnya, malunya tidak terhapuskan, karena cemburu adalah geram seorang laki-laki. Ia tidak kenal belas kasihan pada hari pembalasan dendam. Ia tidak akan mau menerima tebusan suatu pun, dan ia tidak akan bersikeras betapa banyak pun pemberianmu. Teologi adalah habitus, suatu pola hidup atau kultur. Bukan hanya orang Kristen, orang non-Kristen bahkan orang kafir sekalipun juga berbicara tentang Allah. Percakapan orang-orang kafir atau yang bukan Kristen tentu saja berbeda dalam hal beragam bahasa dan juga penekanan dimensional. Yang satu menekankan aspek juridis, yang lain lebih memperhatikan aspek kultis atau kosmis. Ada juga yang menekankan soal institusional. God talk itu ada yang dilakukan secara sadar, ada juga yang tidak disadari. Beberapa ahli suka menyebut perbedaan antara yang sadar dan yang tidak sadar itu dengan beberapa istilah berikut. Calvert menyebutnya teori irregular dan teori regular. T.J. Homer menyebutnya teologi prima dan teologi sekunda. Peter J. Hodgson dan Robert Hacking membuat dua pembagian, teologi sebagai wisdom dan teologi sebagai sains. Teologi irregular, teologi wisdom atau teologi prima menuju pada God talk yang bersifat operasional, berangkat dari intuisi, kurang terpelajar, dan lebih bersifat fragmentaris. Sementara teologi regular, teologi sains, dan teologi sekunda menuju pada upaya yang lebih luas untuk membingkai God talk yang operasional tadi menjadi ilmiah, akademis, dan sistematis.